Oke, jumpa lagi bersama kita di Bandung Enterprise. Hari ini kita akan ngobrol sedikit dan harapannya dari obrolan ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu untuk pengalaman. Tapi nek sing gosip seru. Buat teman-teman, kalau bagi yang sudah pernah mengalami, anggap aja senyum-senyum aja. Memori di masa lalu untuk membuat lebih kuat. Aku nggak usah sebutin mbak siapa. Yang jelas ini ada di Agent Bandung. Nah, sampean tadi cerita break kontrak ya, notis ya. Hebat mbak, kalau notis itu kita yang mencat majikan. Keren, hebat ya. Kalau mungkin orang bilang, wah kita ngebreak berarti kita yang salah, kita gini, kita yang mutusin. Enggak, karena banyak persoalan ya, banyak persoalan. Nah, persoalannya itu boleh diceritakan deh mbak. Kenapa sih sampai ngebreak? Alasannya kenapa? 16 bulan kan? 16 bulan itu kan berarti kalau 24 kan tinggal 8 aja. Kenapa? Nah, boleh diceritakan. Dari awal kok. Nggak usah, yang tadi aja. Kita udah baik-baik saja, terus begitu ada masuk Ya. bantunya 3. Ya yang pertama 5 dari dulu kan 4. 4 pembantunya. 4. Gila. Satu majikan 4 orang. Oh, kaya banget berarti ini. Kaya ya. Oh, rumahnya gede juga. Rumahnya 2. Oh. 2 rumah. Tapi kita difokuskan untuk ngurus satu rumah. Satu rumah. Ya, rumah satunya. Karena yang satunya buat istirahat kita, tidur. Oh. Karena di rumah itu kan ada 6 anjing besar. Yang Di rumah majikan yang Oh, berarti dia hidup sama anjing dong? Iya, hidup. Nggak ada anaknya? Ada anak 1 4 tahun. Oh, iya. Jadi kita disuruh fokus anjing Iya. sama rumah. Luar biasa, guys. Luar biasa. Oke ya. Bermula dari itu 16 bulan, terus lama-kelamaan berkurang. Yang 2 ini udah finish, tidak kembali ke Hong Kong. Yang tinggal sisa 2, saya sama yang teman saya itu ada masalah pribadi dengan majikan, saya nggak bisa sebutin ya kok. Ya pasti. Pokoknya ada masalah, ada problem. Terus dia di-terminate, tinggal saya. Sampean sama 1 orang berarti? Iya. Oh, masa mun gede nih kok, Mang? Iya. Waduh. Terus tinggal 2 orang, dia di-terminate bulan Januari. Akhir Desember belum masuk awal tahun, dia di-terminate, tinggal saya sendiri. Otomatis waktu itu kan cari pembantu susah ya kok. Siap. Itu kan majikan saya udah cari di Indo, katanya nunggu sampai 3 bulan. Benar kan Indonesia. Terus yang ada yang udah di di sini anak Filipin, itu ada 1, itu nunggu 2 bulan. Jadi kayak kurang lebih saya hampir nunggu 5 bulan saya kerja sendiri. 2 rumah, 6 anjing, cuci mobil setiap hari 2, terus antar jemput anak. Istimewa, luar biasa. Setar Buat apa coba perjuangan kan? Terus dari jam 4:30 pagi sampai jam 12 malam. Gila. Tidur hanya bener-bener tidur jam 4 jam, itu juga tengah malam harus bangun karena ganti pampers anak kecil. Yang 4 tahun tadi. Nah. Cek mbak, aku tak berenung. Luar biasa, lanjutkan mbak. Lanjutkan mbak, aku gak sanggup nih kayak gitu. Lanjut terus. Terus
akhirnya ya Mas dia berani nambah gaji sih, tapi kan nah ini yang nggak terungkap biasanya nih. Sampai bisa bertahan itu. Boleh tahu berapa Mbak? ditambah cuma 2.000 aja. Oh, 2.000 enam tapi ribu lah. Oke, 6.000 ya, sekian, 6.000 setengah lah. mm. Lo Jin, Pak, Man, lo excited. Nah, terus oke lanjut. Terus pertama itu udah anak Filipina datang, otomatis kan gaji saya kembali seperti semula. Oh, iya 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 iya. Dikembalikan seperti semula. Bukan 6.000 sekian tuh bukan. Terus apa? Ternyata fasilitas yang saya dapatkan itu Mulai ditarik. bukan ditarik, maksudnya dibedakan gitu loh. Oh, Jadi pembeda. saya ya udah terima lah, saya selama 16 bulan tidur di ruang tamu hanya beralas tikar gitu, maksudnya apa, nggak ada lemari, Agak kenceng dikit Mbak. ruangannya tuh tidak tertutup gitu loh, nggak ada Open. Siap. sedangkan anak Nggak ada privacy buat sampean. Nggak Oke. ada. Gitu. Terus Baru itu datang, dia datang, dia dapat semuanya. dapat semuanya. Clear. Gaji sampean juga dikurangi, padahal penggaweannya kayak sampean. Oke, stop. Itu yang menjadi alasannya. Oke. Jadi di sini teman-teman banyak terjadi hal yang seperti ini. Sebenarnya ketika kita telah hal yang semacam ini, menurut saya sekali lagi tidak ada ruangan pribadi itu sebenarnya sudah salah. Tetapi hebatnya orang kita, maaf, saya tidak berbicara bodoh atau tidak tahu aturan, maaf. Tetapi mereka benar-benar mau berjuang sehingga itu dipertahankan. Kalau di kontrak nggak ada ruangannya kan nggak boleh kan, harus punya ruangan kan. Nah, tapi oke, it's okay. Kita nggak bahas itu sekarang. Jadi yang bahas yang terjadi itu tadi ya, walaupun gaji gede, terus akhirnya ada orang baru datang langsung istimewa dan ABCD ya, kecemburuan sosial lah jadi. Oke. Dan akhirnya sampean harus memecat majikan. Aku bahasanya kayak gitu aja. Mau ngeprit terlalu kita direndahkan enggak. Kita memecat majikan dan kita cari. Nah, ini yang menarik, pada saat cari ketemulah orang baik kan katanya tadi. Nah, cerita sampean orang yang baik tadi. Sama orang Indonesia. Majikan yang lama saya juga orang Indonesia. Oh, iya. Orang Indonesia tuh bisa kayak gitu. Iya. Lahir di Indonesia. Dia lahir di Indonesia, orang Bandung. Tapi dia menikah dengan orang sini gitu. Terus anaknya ya gede di sini. Gede di Hong Kong gitu. Oke, lanjut. Yang kedua juga berarti benar-benar sama ini ketemu dengan Orang Indonesia. bangsanya sendiri. Oke, lanjut. Terus yang kedua, Ketemunya dari apa? yang mana? Yang pertama. Yang ini kedua nih. Di sini, di Bandung. Oh, di sini di Agen ini. Iya. Tapi sebelumnya kan tadi nggak di sini kan? Bukan di agent yang lama itu. Itu yang lama deh. Saya disuruh cari agent yang lebih baik gitu kan sama saudara saya. Oh, terus ditemukannya di sini. Di Itu teman dan ketemu yang baik tadi. Ketemu yang baik. Orang Indonesia juga tapi dia orang Medan. Cina Medan lah. Cina Medan. Kita rasis, oke lah. Oke lanjut. Terus ngobrol asik ya. Terus udah interview apa cocok, oke. Terus akhirnya ketemu di sini di KOSWP, dia kan di Yulong. Dia nyusul ke KOSWP, saya juga dari Polang ke KOSWP, jadi ketemu di tengah-tengah gitu loh. Di tengah-tengah dia udah tanda tangan semua, dia tanda tangan kontrak, saya udah beres semua, tinggal nunggu visa dari imigrasi gitu. Tukeran nomor, dia yang welcome dulu, saya udah punya. Pokoknya asik ya, pokoknya orangnya keren, asik ya, hapcok ya. Bisa bahasa Kantonis kan? Bisa. Mandarin. Sama Mandarin. Oh enggak, saya Kantonis, Mandarin, dia ngomongnya Mandarin. Kadang kalau sama orang sini gitu ngomongnya Mandarin. Gitu. Tapi kalau sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi Kantonis bisa kan? Sedikit. Siu. Ya paham lah. Cito. Ngokong meal ya Cito ah. Ya, aku belajar sedikit. Oh iya, jadi itu ya. Manis oke ya, pokoknya asik ya, cocok. Terus kenapa? Ada hal apa? Ya kan dari apa ya, kita kan ibaratnya dekat udah 1 bulan gitu ya kok. Sudah komunikasi lah, BCD bla 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 lah, habis oke. Dia oke. yang ngechat duluan, dia yang telepon duluan. Terus akhirnya sampai memutuskan ya langsung untuk berani ambil notis sama mecat yang itu karena ini udah mau nampung. Oke lah. Setelah itu dilanjut. Terus ya kan akhirnya kan dia suka nanya gimana di rumah yang lama ini gitu. Terus saya libur juga, saya pergi sini sama
saya merasa kayak dirangkul, kayak rasa kayak udah keluarga. Saya sama sekali tidak menganggap dia juga orang lain, dia juga menganggap saya bukan. Padahal itu baru sebulan ya kenal. Baru sebulan. Karena sama Indonesianya, oke. Terus akhirnya yang terjadi? Yang terjadi saya dapat musibah dari Indo kan, kabar di Indo, terus saya welcome ke dia, cerita apa adanya, tidak ada maksud apa-apa, hanya cerita. Curhat ya, curhat. Terbuka. Dan dia menyuruh saya tuh pulang ke Indonesia gitu. Dia tidak ada omongan mau back out itu, nggak ada, tidak. Refuse, menolak ya, merefuse. Maksudnya untuk cancel itu nggak ada sama sekali. Terus akhirnya baru paginya agensi ini bilang saya di back out gitu. Teman saya kan, saya notice aja udah tanggal 22 ini saya harus keluar. Sedangkan ya punya waktunya udah mepet banget kalau bilang gitu loh. Dak diduk jeder gitu ya. Ditinggal pas sayangi. Kalian harus tahu men. Ditinggal pas sayang. Tapi it's okay. Itu sudah terjadi dan itu tetap sampean hadapi, dan sama Bandung pun sampean juga dicarikan ganti. Dan sudah ketemu Kingkung Hari ini interview hari ini rencananya. besok. Oh besok ketemunya. Jadi hari ini udah. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi pengalaman. Sekarang satu hal kira-kira yang menyebabkan majikan sampean tadi, calon majikan sampean memback out itu apa? Pelajarannya boleh disampaikan kira. Ya kan kayak saya Curhat kan tentang curhat untuk masalah pribadi itu jangan lihat-lihat orang lah. beritanya itu apa? Berita duka. Iya. Catat teman-teman. Jadi di orang kepercayaan ya, kita bicara etnis ya kan, ini Chinese, Tionghoa ya, walaupun nggak 100% nanti akan sama, tetapi ketika sesuatu yang sifatnya pribadi, kalau bisa di keep ya kan, disimpan dulu, nggak perlu disampaikan. Karena Mbak ini terlalu polos, jadi udah merasa disayang, semuanya diserahkan. Nanti hati-hati juga ya Mbak kalau kenal sama garangan-garangan dan luak-luak itu ya, tolong. Jadi hal-hal yang manis tuh, ketawa Mbak ya. Padahal tadi Mang sudah lumayan agak-agak lawar gak gimana gitu kan. Ketemu wong gak ada santunya tadi. Nah, jadi berita duka yang mereka menganggap bahwa berita duka itu kayak sebuah kesialan lah atau apalah istilahnya, sehingga dan calon majikannya tadi tidak menyampaikan secara implisit kepada mbaknya, tetapi melalui agent, dan tapi setidaknya akan dicarikan sama agent, diberikan solusinya. Nah, yang sampean rasakan ya, sampean setelah dibegitukan ya mungkin menjadi bentuk pengalaman. Tapi untuk ke depan sampean masih rasa was-was atau bagaimana ketika besok mau dihadapkan di majikan baru yang sampean rasain? Ya intinya saya belajar dari kesalahan sih, ibaratnya gitu. Tapi setidaknya ya terus bangun lagi ya. Agak terus sekarang udah mulai bangun lagi ya. Oke. Luar biasa ya semangatnya. Terus ditinggal suaminya juga. Ya. Oke, itu hal yang umum di sini, itu hal yang umum. Tapi kembali lagi, saya cuma menyampaikan sesuatu bahwa siapapun perempuan yang datang ke sini, pada dasarnya itu bukan menjadi cita-cita, tetapi karena keadaan hidup dan kehadapan hidup yang menuntut kita harus fight, kita harus berjuang. Oke, itu tadi cerita dari Mbak siapa Mbak? Tria. Oke, cerita dari Mbak Tria, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menjadikan pelajaran yang penting buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Tria dan selamat malam. Dan selesai.